Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, kami akan sekilas menceritakan sejarah daripada berdirinya Wayang Orang Ngesti Pandowo. Ngesti Pandowo berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1937 di Maospati, Madiun, Jawa Timur. Kebetulan waktu itu ada pasar malam yang namanya itu Pasar Malam Oranye, di mana sebagian besar panitia itu orang Belanda. Nah, waktu itu Ngesti Pandowo main perdana di sana dengan mengambil cerita Endang Werdiningsih. Kebetulan salah satu panitia orang Belanda itu ada yang fasih bahasa Jawa, kemudian oleh almarhum Ki Sastro Sabdo. Almarhum Ki Sastro Sabdo itu sebagai pendiri Wayang Orang Ngesti Pandowo, juga sebagai eknar, pemilik, sekaligus pemain. Jadi waktu itu salah satu panitia orang Belanda dipanggil, diajak main pada pentas perdana dengan didapuk jadi Werkudara. Jadi waktu itu ya agak mengherankan. Jadi orang Belanda itu jajah, tapi ini bisa kolaborasi main bareng dengan orang pribumi. Perlu kita ketahui bersama bahwa Wayang Orang Ngesti Pandowo itu di samping pendirinya almarhum Ki Sastro Sabdo juga didampingi oleh 4 orang, antara lain almarhum Ki Narto Sabdo di sebelah kiri kami ini. Beliau waktu itu jabatannya sebagai pengendang. Malah waktu itu beliau dijuluki sebagai pengendang setan, di mana tangannya hanya 2, tapi kendang antara 7 sampai 8 itu bisa dibunyikan semua, sampai kakinya itu ikut main. Kemudian yang ketiga itu almarhum Ki Sastro Sudirjo. Ini beliau jabatannya kalau sekarang itu sebagai admin. Kemudian yang ketiga almarhum Ki Darso Sabdo. Ini waktu itu jabatannya sebagai gareng. Kemudian yang terakhir Ki Kusni, ini sebagai sutradara. Jadi Ngesti Pandowo berdiri, Ngesti Pandowo itu ada maknanya, ada maksudnya. Ngesti siji, Pandowo tegese 5. Siji iku marsudi, 5 iku daya uriping sasana. Jadi dengan 5 kepemimpinan 5 orang ini, Ngesti Pandowo sejak tahun 37 sampai tahun 45 bisa melejit. Istilahnya itu bisa tenar, dan waktu itu pentasnya di sekitar Jawa Timur. Kemudian tahun 45 negara tidak aman, sempat berhenti Wayang Orang Ngesti Pandowo sampai tahun 49. Kemudian setelah tahun 49, tahun 50 Ngesti Pandowo masuk di kota Semarang. Pertama kali yang disinggahi adalah Stadion Diponegoro Semarang. Kebetulan waktu itu ada pasar malam. Kemudian tahun 54 itu Ngesti Pandowo main di Gedung Gris, di mana diberi fasilitas oleh wali kota waktu itu, diberikan atau dibangunkan gedung kesenian yang nama Gedung Gris. Mulai tahun 54 sampai tahun 94 Ngesti Pandowo main di Gedung Gris. Jadi kurang lebih 50 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu. Nuwun dhateng para kadang parenga
kula badhe matur munggah kawontenanipun Gusti Pandhawa nalika mapan wonten ing Kris Jalan Pemuda wiwit taun 1954 dumugi ngantos dumugi taun 18. Menika mesti jaya keemasanipun mesti wonten. Namun sasampunipun 80 minggah wonten mesti Aradi andhap pago margi tokoh-tokoh seniman ingkang minangka kegiatan Gusti Pandhawa sampun kapundhut terus nggih paripaksa Gusti Pandhawa radi surut titi mangsa taun 1900 gedung Gris dipun wangsulaken mila kedah kita bedol saking Gris lajeng kita tetep ngrembakakaken seni budaya nadyan lampahipun Aradi Krumpil mainipun wonten ing TBRS taun 1900 mapan wonten ing gedung TBRS Nginggil wonten mriku sampun sawetawis mesti lajeng pindah malih wonten ing Istana Mojopahit. Nah, penontonipun pancen sae gedeng amargi mangku dalan. Terus titi mangsa wonten niku radi sawetawis kirang langkung ngantos dumugi 2001 sasampunipun 2001 sampun telas kontrakipun lajeng mesti dipun keparengaken mapan wonten ing gedung Kinarto Sabdo. Nah, gedung Kinarto Sabdo menika lajeng kita tetep nglestantunaken budaya margi dewe menika kados kemawon tanggal jawab kita sami margi kuncaraning bangsa wonten ing luhuring budaya kula mengaten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Di Ngesti Pendowo saya sebagai sutradara. Saya sudah mengalami beberapa tahun perjalanan Ngesti Pendowo. Berganti-ganti untuk sutradara yang Mas Puan sekarang sudah meluncur tiba ke saya, di samping saya sutradara juga mengordinir adik-adik remaja. Ngesti Pendowo punya Laskar Muda Ngesti Pendowo itu semua muda-muda. Jadi untuk dulu dengan sekarang lain karena perubahan zaman kita dituntut harus bagaimana kita bisa mengekspresi atau membuat kreasi yang tadinya penonton sepuh-sepuh sekarang sudah penonton remaja kita harus bisa mengimbangi apa permintaan penonton sekarang. Kita dituntut dari segi tari, dialog Antawacono atau kostum. Karena sekarang sudah banyak perubahan dari Ngesti Pendowo pun dari adik-adik juga sekarang mau kita rangkul, kita benahi, ayo bareng-bareng kita nyengkuyung lestarining Ngesti Pandhawa. Saya sendiri juga masih belajar walaupun saya sudah sebagai sutradara, tapi juga saya belajar menimbang ilmu dari sana sini, kita gabung yang baik mana, yang jelek kita tinggal. Kita untuk menjunjung nama baik Ngesti Pandhawa. Di samping itu, sekarang sudah banyak adik-adik remaja yang mengikuti di Ngesti Pendowo atau bergabung di Ngesti Pendowo. Tiap malam minggunya kita tetap eksis main. Jadi tiap malam minggu kita main, membuat kreasi sendiri dari garapan geding maupun garapan tari dan sinopsis dan sebagainya. Jadi untuk itu kita tetap akan melestarikan Ngesti Pendowo, jangan sampai punah atau jangan sampai hilang. Bagaimana caranya? Kita juga minta bantuan dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang mendukung untuk melestarikan kesenian budaya yang ada di Jawa Tengah atau di Indonesia. Maka dengan itu Ngesti Pendowo nanti untuk tanggal 26 mau pentas di Gedung Kautaman Jakarta. 26 Juni pentas di Gedung Kautaman
Jakarta dengan cerita Kresna Duta. Saksikanlah wayang orang Ngesti Pandowo pada tanggal 26 Juni 2022 di Gedung Kautaman Taman Mini Jakarta. Dengan cerita Kresna Duta. kami tunggu kehadirannya.